memiliki ibu. Maka ibu adalah anugerah Tuhan, karena ibulah yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat menjadi satu figur bagaimana kita bersama-sama bisa melihat bagaimana hidup manusia tidak bisa lepas dari kasih sayang. Hidup manusia tidak bisa lepas dari didikan. Hidup manusia tidak bisa lepas dari setiap ganjaran. Dan juga hidup manusia tidak bisa lepas dari setiap kesempatan. Dan setiap kita semua pernah dibesarkan oleh ibu kita. Baik ibu kita yang hari ini masih bersama-sama dengan kita, maupun kita yang sudah ditinggalkan oleh ibu kita. Sudah ada masanya kita perlu mengenang apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita, yaitu dengan kehadiran ibunda kita di dalam hidup kita. Sejarah kita tidak bisa lepas dari ibu, dan kehadiran ibu di dalam sejarah hidup saudara dan saya, semua tidak bisa lepas dari pemberian Tuhan untuk kita bersama dapat memiliki akan satu keyakinan bahwa kalau Tuhan menganugerahkan ibu bagi kita, berarti Tuhan mau mengajarkan sesuatu kepada setiap kita. Saudara, kasih sayang Tuhan yang digambarkan melalui akan kehadiran ibu kita, itu pun menggambarkan kasih Tuhan Allah kepada kita. Seperti seorang ibu yang sayang kepada anaknya, begitulah kita dapat memperoleh gambaran yang real tentang bagaimana Tuhan mengasihi saudara dan saya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi satu-satunya jalan keselamatan yang tidak mungkin manusia dapat kerjakan. Karena semua jalan manusia, semua begitu terbatas. Semua jalan manusia adalah jalan yang sangat-sangat cacat. Tetapi kita melihat jalan satu-satunya yang Tuhan berikan adalah jalan yang sempurna. Dan semuanya itu, jika Tuhan tidak berinisiatif memberikan, maka semuanya pasti adalah hal yang sirna. Maka saudara, itulah kenapa melalui Mother's Day, saudara sekalian sebagai ibu, bersyukurlah kalau Tuhan menganugerahkan saudara untuk menjadi ibu di dalam sejarah. Dan kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga para ibu yang hari ini hadir, dan percayalah anak-anakmu yang sudah besar, anak-anakmu yang mungkin masih kecil, dan juga anak-anakmu yang masih mungkin bergumul di dalam banyak hal dalam kehidupan, percayalah kasih sayangmu adalah kasih sayang yang akan senantiasa menggambarkan betapa besar kasih Allah kepada orang berdosa. Dan kiranya Tuhan memakai setiap para ibu yang takut akan Tuhan untuk dapat menjadi akan etalase rohani. Bagaimana setiap mereka dapat melihat kuasa Tuhan yang mengampuni, kuasa Tuhan yang mengasihi, dan kuasa Tuhan yang mengubah, dan kuasa Tuhan yang terus tekun menghadapi setiap tantangan bersama. Kiranya Tuhan memakai para ibu di seluruh dunia, khususnya para ibu yang takut akan Tuhan, supaya setiap mereka sungguh-sungguh dapat melihat kasih sayang-Mu, bukanlah kasih sayang milikmu sendiri, tapi kasih sayang-Mu adalah kasih sayang yang dititipkan Tuhan, mewakili Tuhan, menggambarkan Tuhan, dan menunjukkan betapa besar kasih Tuhan di dalam hidup manusia. Kiranya Tuhan memberkati para ibu-ibu yang hari ini ikut bersama-sama, dan maupun yang hari ini mengikuti akan ibadah di tempat lain. Kiranya Tuhan yang menjaga mereka di dalam campur tangan Tuhan. Baik, saudara sekalian, dan hari ini kita akan masuk bersama di dalam eksposisi kitab Ester. Dan kita akan melanjutkan pembahasan pada hari ini, dan kita akan melanjutkan di dalam pembacaan khususnya di dalam hari ini, yaitu adalah di dalam kitab Ester pasal yang kelima. Minggu lalu kita sudah membahas dalam pasal yang keempat, dan hari ini kita akan bicara untuk dalam pasal yang kelima. Dan hari ini saya akan mengajak saudara hanya membaca ayat 1 sampai pada ayat yang ke-8 saja. Hanya dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8 saja. Dan mari kita bersama-sama untuk membaca, dan kita bersama-sama akan merenungkan akan kitab ini. Dalam Ester pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pengertian hidup benar di hadapan Tuhan di dalam konteks kitab Ester. Nah, sebelum menemukan, mari kita baca bersama-sama, saudara sekalian.
Di dalam Ester pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di depan pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja, dan raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat tersebut. Tanya raja kepadanya, "Apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." Jawab Ester, "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." Maka titah raja, "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester, "Permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja." Baik, saudara, sekian pembacaan akan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita bersama-sama mengambil sikap berdoa, dan kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin jalannya khotbah yang akan disampaikan pada hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang bekerja melalui setiap pemberitaan firman. Mari kita mengambil sikap berdoa dan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, khususnya pada pagi hari ini kami bersama-sama dapat beribadah di hadapan Tuhan, dan kami berterima kasih kalau Tuhan mengizinkan, khususnya hari ini di mana seluruh dunia memperingati Hari Ibu, dan kami berterima kasih kepada Tuhan atas kehadiran Ibu di dalam kehidupan kami secara pribadi. Meskipun mereka mungkin hari ini sudah tidak bersama-sama dengan kami, maupun yang masih bersama-sama dengan kami, tapi biarlah kami dapat terus senantiasa percaya bahwa kehadiran Ibu adalah anugerah Tuhan. Kehadiran Ibu adalah campur tangan Tuhan. Dan kami dapat belajar bagaimana kasih adalah sesuatu yang real. Meskipun kami tidak mengerti secara logika, meskipun secara perasaan kami masih begitu terbatas, maupun secara pengalaman kami masih belum dapat melihat akan hal yang dapat kami lakukan dengan sempurna. Tapi kami percaya ya Tuhan, di saat Engkau yang sudah menganugerahkan akan Ibu di dalam kehidupan kami percaya bahwa ada yang Tuhan mau nyatakan, ada yang Tuhan mau ajarkan, ada yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kami melalui kehadiran Ibu kami. Kiranya Tuhan, kasih-Mu menyentuh hati kami dan membongkar apa yang tidak beres dalam diri kami. Dan ajar kami Tuhan melihat kasih yang sempurna, yang bukan pada ibu kami, tapi adalah kasih yang sempurna yang menghadirkan ibu bagi kami, yaitu Tuhan Allah yang begitu mengasihi kami, karena kami orang berdosa yang tidak bisa bebas dari dosa, maka Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau memberikan Kristus Yesus menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi kami, jalan kebenaran bagi kami, dan jalan hidup yang kekal bagi kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami senantiasa dibawa di dalam pengertian yang benar, untuk kami dapat mengerti kasih-Mu yang agung dan abadi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu menyampaikan kebenaran seturut dengan apa yang Tuhan nyatakan. Bila Roh-Mu yang kudus memimpin dari awal sampai akhir penyampaian firman. Dan tolonglah kami yang mendengar firman. Tolonglah kami supaya Roh-Mu yang kudus juga membuka hati kami dan juga membawa kami dapat menyelami setiap kebenaran yang Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Amin.
So sekalian, kisah Esther menghadap raja adalah salah satu literatur yang penting bagaimana kita melihat apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, dan apa yang dihidupi oleh Esther adalah satu kehidupan yang penuh dengan resiko yang luar biasa. Seperti kita lihat di dalam pasal yang pertama, di mana raja adalah seorang yang memiliki otoritas. Dan waktu dia melihat istrinya, yaitu Ratu Wasti, yang juga memiliki otoritas, tetapi kita melihat dia tidak memperlakukan akan suaminya sebagai tuan. Sehingga pada saat sang raja mengundang untuk dia datang, maka sang istri berkata, saya tidak akan ikut di dalam perjamuanmu, saya tidak akan ikut di dalam pestamu, saya punya pesta sendiri. Dan waktu itulah kita melihat hasutan-hasutan dari setiap orang-orang yang ada di sekeliling dari raja. Akhirnya Ratu Wasti diusir. Akhirnya Ratu Wasti dibuang. Dan Ratu Wasti tidak lagi menjadi ratu. Dan di dalam setelah keadaan itu, maka ada satu pemilihan untuk setiap pengganti dari Ratu Wasti. Dan kita melihat singkat ceritanya adalah Esther menjadi pengganti dari Ratu Wasti. Dan tentu saja untuk menjadi pengganti dari Ratu Wasti, maka dia harus melewati proses yang begitu panjang. Nah, saudara, Esther adalah seorang Yahudi. Dan tidak boleh kita melihat orang Yahudi mengambil tempat menjadi ratu. Kenapa? Karena raja bukan orang Yahudi. Raja adalah orang Persia. Raja adalah orang Media. Dan Raja Persia, Raja Media sekarang adalah Iran. Jadi kalau kita bisa katakan Raja Iran, kalau kita bisa katakan. Nah, maka dia adalah dari keturunan Iran. Maka tidak memperbolehkan Yahudi mengambil tempat yang tinggi di dalam kondisi kerajaan yang ada di sana. Tetapi saudara, Esther di dalam satu sisi dia seorang Yahudi, tapi waktu dia menjadi akan calon pengganti dari Ratu Wasti, tidak diketahui keyahudiannya oleh orang-orang kerajaan. Jadi kita melihat kehadiran Esther adalah kehadiran di mata orang-orang kerajaan Persia, di mata kerajaan orang Media adalah orang Persia. Jadi dia tidak melihat keyahudian yang ada pada diri Esther. Kenapa? Karena paman dan sekaligus ayah angkat dari Esther, yaitu yang bernama Mordekai, dia melarang untuk menyampaikan keyahudian dari seorang yang bernama Esther. Maka sesuai apa yang dilakukan oleh Mordekai, maka rahasia Yahudi yang ada pada diri seorang Esther tidak dibuka. Saudara, mungkin ini menjadi satu pertanyaan. Bukankah ini sebuah ketidakjujuran? Mungkin kita akan berkata, bukankah ini sebuah kemunafikan? Bukankah inilah sesuatu yang tidak benar dilakukan? Melakukan rahasia, melakukan akan sesuatu hal tidak menunjukkan kebenaran, tapi bahkan memanipulasi keadaan dengan tidak jujur, dengan mengatakan dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah orang Persia. Saudara, kita melihat banyak orang mengatakan kitab ini adalah kitab yang mempermalukan orang Yahudi. Tapi juga ada yang mengatakan justru kita melihat Tuhan mau pakai orang Yahudi untuk memiliki peran di dalam sejarah kerajaan Iran atau kerajaan dari Media Persia, untuk bagaimana mereka melihat Tuhan orang Yahudi adalah Tuhan yang bekerja di dalam setiap keadaan. Dan saudara, di saat kita melihat orang banyak berargu tentang apa yang namanya ketidakjujuran, nanti kita akan lebih banyak untuk menggumulkan ini. Kenapa? Karena secara detail kita akan melihat ini menjadi beban bagi seorang Ratu Esther. Nah, di saat Ratu Esther akhirnya menjadi posisi yang fix, sehingga kita melihat dia memiliki otoritas seperti Ratu Wasti di masa lampau. Tetapi saudara, meskipun dia sudah menjadi seorang ratu, meskipun dia menjadi seorang punya otoritas, tetapi ada satu keadaan, yaitu dia belum dipanggil oleh raja. Nah, saudara, minggu lalu saya sudah menjelaskan, di mana ratu, jika dia mau bertemu dengan raja, maka di situ dia harus menunggu raja mencari dia. Jadi kalau raja memanggil dia, maka disitulah ratu bertemu dengan raja.
Jika raja tidak memanggil dia, maka di situ dia tidak boleh untuk menghadap kepada raja. Kecuali di saat dia dengan nekat menemui raja, dan raja menunjukkan tongkat emasnya, maka di situ dia akhirnya memperoleh keluasaan. Yaitu apa? Raja dapat bertemu dengan ratu. Tapi waktu raja tidak mengeluarkan tongkat emasnya dan mengizinkan ratu tersebut, maka ratu tersebut harus mati karena mengganggu raja. Saudara, kondisi di dalam kerajaan di zaman itu adalah raja memiliki segala otoritas. Jadi dia juga berhak untuk menyatakan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah absolut. Jadi kalau misal dia makan, lalu makannya kurang asin, atau makannya kurang manis, atau makannya kurang berasa, maka dia dengan penuh kuasanya dapat untuk berkata apa? Berkata, bunuh koki tersebut, basmi koki tersebut. Dan dia juga punya kuasa di saat dia sedang menggumulkan segala sesuatu di dalam hidup, lalu akhirnya ada yang mengganggu dia, maka dia pun bisa berkata, bunuh orang yang ganggu saya. Saudara, ini sesuatu yang mungkin secara pikiran kita adalah ini terlalu lebay. Kenapa justru hanya melakukan sesuatu yang tidak kamu suka, tapi akhirnya kau bisa punya otoritas untuk melenyapkan nyawanya? Nah, saudara, itu yang dilakukan oleh raja. Maka raja bisa melakukan apa saja. Bahkan kalau misalnya raja lagi pusing, lalu akhirnya waktu di dalam keadaan raja lagi pusing, lalu tabib datang. Dan waktu tabib datang memberikan akan injection, atau memberikan akan akupuntur, atau memberikan akan obat, atau memberikan apapun ramuan dan sebagainya. Dan waktu ramuan itu tidak punya efek pada tubuhnya, atau setiap apa yang menjadi obat praktek yang diberikan itu semuanya tidak berguna, maka sudah raja dapat dengan gampangnya, dengan mudahnya untuk berkata, hukum orang itu. Jadi saudara, kondisi menjadi raja di zaman itu adalah memiliki absolute power. Dan saudara, Esther di dalam kondisi sebagai ratu, dia tidak boleh sembarangan menemui raja, kecuali pada saat dia nekat bertemu dengan raja, dan raja memberikan tongkat emasnya untuk memberikan izin, maka disitulah baru terjadi. Tetapi kita melihat kondisi waktu itu adalah raja sedang sensitif dengan segala sesuatu gara-gara Ratu Wasti. Maka disitulah apa yang menjadi tindakan dari raja itu unpredictable. Dan saudara, dan disinilah kita melihat Ratu Esther. Di saat dia sebenarnya tidak mau menghadap kepada raja. Tetapi pada saat dia mendengar Mordekai yang mengatakan bahwa Haman adalah seorang dari Agag, adalah keturunan Amalek, yang ada keturunan dari Edom, yang adalah keturunan dari Esau. Dan dia memegang akan satu posisi, dan dia akan membasmi orang Yahudi, karena orang Yahudi mereka tidak mau menyembah kepada dirinya. Saudara, dan minggu lalu saya sudah paparkan dengan sangat detail. Kenapa orang Yahudi tidak mau memberikan hormat, khususnya Mordekai, tidak mau memberikan hormat kepada Haman. Karena Haman adalah seorang yang memakai segala cara untuk memperoleh power. Karena dia menjadikan dirinya seperti Perdana Menteri, dan dia harus disembah seperti raja. Dan di dalam keturunan Agag, keturunan dari Amalek, di situ di dalam kitab Perjanjian Lama sudah dinyatakan bahwa keturunan Agag, keturunan Amalek adalah keturunan yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam untuk melenyapkan mereka. Kenapa? Karena mereka adalah yang melawan Tuhan. Jadi firman Tuhan sudah begitu jelas menyatakan bahwa keturunan Agag adalah keturunan yang tidak mungkin memuliakan Tuhan. Tidak mungkin bertobat. Nah, saudara, kalau kita lihat ini dari mana? Semua adalah dari Tuhan yang berfirman. Jadi kalau Tuhan tidak berfirman, maka kita akan melihat bagaimana orang ini mungkin bisa menjadi bagian di dalam satu hormat dari seorang Yahudi. Tetapi pada saat kita melihat apa yang dilakukan dan semua yang difirman oleh Tuhan, Tuhan dengan jelas
Nah, saudara, saya percaya Mordekai adalah orang yang tahu firman Tuhan. Saya percaya Mordekai adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Sehingga dia bisa melihat orang Agag, orang Amalek, ini adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak mengizinkan untuk orang-orang seperti ini dibiarkan. Maka tidak boleh membunuh, tetapi Tuhan akan menghakimi. Maka disitulah pada saat disuruh menyembah Haman, maka di situ Mordekai mengatakan, saya tidak akan menyembah. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Dan juga menyatakan bahwa saya tidak mungkin akan sujud kepadamu. Kenapa? Karena Tuhan yang adalah Tuhan menyatakan bahwa keturunan Amalek akan ditumpas habis. Keturunan Amalek akan dihancurkan karena keturunan Amalek memiliki kebencian yang diturunkan dari nenek moyang mereka, yaitu Esau. Di mana Esau begitu iri. Karena apa? Karena dia merasa ditipu oleh Yakub. Padahal Yakub melakukan itu untuk menyatakan sop kacang merah dengan hak kesulungan. Yakub melihat hak kesulungan adalah sungguh-sungguh berharga. Sedangkan Esau tidak menganggap bahwa hak kesulungan adalah sungguh-sungguh blessing dari Tuhan. Tapi dia meremehkan blessing itu. Lebih baik akan sop kacang merah yang bisa mengenyangkan perutnya dan menghangatkan tubuhnya daripada menerima blessing dari Tuhan. Nah, saudara, itulah kenapa kita melihat kebencian yang ada pada keturunan dari Esau, termasuk Amalek, termasuk Agag, termasuk Edom, dan termasuk di sini adalah Haman. Maka disinilah kita melihat dendam kesumat yang ada pada bangsa yang melawan Tuhan ini adalah sesuatu yang dipakai setan untuk apa? Berusaha untuk menghancurkan orang-orang percaya. Nah, saudara, akhirnya Haman dengan kebencian yang ada, dengan setiap penolakan dari Mordekai, maka dia menghasut raja. Dan waktu dia menghasut raja, dia mengatakan, mari Pak, kita tumpas orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak menghormati raja, tidak menghormati Perdana Menteri, dan tidak menghormati sistem kerajaan yang ada di sini. Karena mereka mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Allah Yahweh. Nah, saudara, dan itulah akhirnya raja berkata, baik, basmi akan orang Yahudi. Saudara, itulah kenapa dalam pertemuan yang pertama saya mengatakan, genosida yang pertama, ide untuk melakukan genosida yang pertama, itu adalah kita melihat dalam kitab Esther ini, adalah membasmi seluruh orang Yahudi yang ada di muka bumi. Dan itu dilakukan, dan itu dipikirkan, dicetuskan oleh Haman, sehingga akhirnya dari 127 provinsi yang diharapkan bahwa orang Yahudi ditumpas semuanya, maka diperkirakan jutaan orang akan mati. Jutaan orang akan lenyap di dalam peradaban sejarah. Jutaan orang akan hilang dari pengaruh apa yang mereka dapat lakukan. Maka saudara, ini menjadi satu ide gila yang diadopsi oleh Adolf Hitler di dalam peristiwa Nazi. Dan itulah kenapa kita melihat banyak orang yang kita lihat di dalam peristiwa Nazi itu di Jerman, kita melihat jutaan orang mati. Jutaan orang Yahudi mati konyol, dipermalukan, dan juga diingat sampai sekarang betapa jahatnya akan Adolf Hitler. Nah, saudara, saya nggak akan bicara tentang Adolf Hitler, tapi saya kembali, di mana di saat Mordekai melihat fenomena ini, maka dia menemui Esther dan mengatakan, engkau harus menghadap kepada raja. Kau harus bicara kepada raja, di mana bangsa Yahudi akan dilenyapkan oleh mereka, dilenyapkan oleh Haman, dan di atas otoritas dari raja. Maka Esther, bicaralah kepada raja. Tetapi saudara, Esther, yang minggu lalu kita sudah bahas, bagaimana Esther tidak ingin menemui raja. Kenapa? Karena bagi dia, menemui raja adalah satu hal yang sangat berbahaya. Kenapa? Kalau dia menemui raja, maka saudara, ada beberapa hal yang akan terjadi. Yaitu yang pertama, kalau menemui raja, maka this is the suicide mission. Ini adalah misi bunuh diri. Kenapa? Karena kalau dia bicara kepada raja, Esther harus untuk bicara sebagai seorang ratu,
di mana dia menyatakan bahwa hukum dari raja apakah dapat diganti oleh ratu. Hukum dari raja apa yang sudah diumumkan apakah bisa diedit oleh ratu. Maka Saudara, bicara kepada raja the absolute power. Maka Esther seakan-akan harus melakukan sebuah hal pemberontakan untuk dapat membiarkan setiap apa yang dikatakan oleh raja tidak terjadi. Dan Saudara, orang yang berani melawan perintah raja, hukumannya adalah mati. Maka bagi Esther ini sesuatu yang sangat-sangat berhubungan dengan hidup mati saya. Tetapi Saudara, waktu kita melihat Mordekai mengatakan, kau bisa di dalam istana itu bukan karena dirimu. Kedua, kau kalau memang tidak mau tolong, tidak mengapa. Kenapa? Karena aku percaya, Mordekai berkata, aku percaya pihak-pihak lain akan menolong. Dan pihak-pihak lain itu saya percaya adalah dia menyerahkan kepada Tuhan siapa yang akan Tuhan utus. Siapakah yang Tuhan pakai dan apa yang Tuhan mau kerjakan. Maka kalau Esther tidak mau, tidak mengapa. Tetapi biarlah Tuhan yang bekerja. Saudara, dan itulah pada saat dia menyatakan statement itu. Dan dia mengatakan, engkau adalah pengharapan yang diharapkan oleh bangsa Yehuda ini. Kenapa? Karena bangsa ini akan dilenyapkan. Tidak ada tanggung jawabkah engkau sebagai orang Yahudi. Saudara, dan sudah di dalam kesempatan yang sangat tidak gampang itu, akhirnya kita melihat Esther mengatakan begitu. Kumpulkan semua orang Yahudi di pintu gerbang. Dan berpuasalah 3 hari. Dan doakan saya, di mana saya akan bertemu dengan raja. Dan dia mengatakan bahwa dengan bertemu dengan raja, sekiranya aku mati, maka biarlah aku siap untuk mati. Maka Saudara, statement itu menunjukkan bahwa statement dari Mordekai didengar oleh Esther. Apa yang diisi hati dari Mordekai didengar oleh Esther. Dan apa yang disampaikan bagi umat Yahudi. Di situ kita melihat Esther akhirnya ikut memikirkan, ikut mengambil keputusan, dan ikut untuk berjuang. Maka Saudara, tadi saya mengatakan, Esther menghadap kepada raja. Maka yang terjadi adalah pertama, dia melakukan suicide mission. Dia melakukan misi bunuh diri. Kenapa? Karena dia harus bicara kepada raja, melanggar akan keabsolutan perintah raja. Itu pertama. Kedua, kalau dia bicara sebagai ratu, bicara kepada raja, Saudara, Esther di sini bukan berarti dia bisa dengan gampang dengan memberikan akan satu harapan supaya raja mengabulkan, tapi pasti dia harus menjelaskan kenapa kamu harus membuat sebuah statement atau mengeluarkan sebuah penundaan atau pembatalan akan setiap perintah yang diberikan oleh raja untuk membasmi orang Yahudi. Kenapa harus ditangguhkan? Sudah, maka Esther di sini berarti harus mengakui karena aku adalah orang Yahudi. Sedangkan raja tidak tahu dia orang Yahudi. Jadi tidak ada seorang pun yang tahu keyahudian dari Esther. Maka di sini Esther hanya dibaca oleh raja dan juga orang-orang kerajaan adalah orang Persia. Tapi dia bukan orang Persia. Tapi dia adalah orang Yahudi. Dan dia membela orang-orang Yahudi. Nah, Saudara, di sini kalau kita melihat seakan-akan, kok caranya nggak benar gini ya? Kok caranya Tuhan, kau pakai Esther, tapi kau pakai Esther di dalam cara yang tidak benar. Seharusnya kalau berani, itu lakukan dengan lantang. Seperti siapa? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Seperti Daniel. Daniel dengan lantang sampai akhirnya apa? Dengan lantangnya dia dimasukkan gua singa. Dengan lantangnya Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan di dalam dapur api. Loh, ini justru kenapa dia tidak menunjukkan jati dirinya? Kok tidak seperti Daniel?
nggak seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi kenapa dia justru menyembunyikan keyahudiannya? Dia bersembunyi di dalam apa yang tidak jujur, seakan-akan. Saudara, kita melihat apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Kita melihat terlalu banyak kelemahan, terlalu banyak hal-hal yang nggak cocok sebenarnya. Dan kenapa kadang-kadang Tuhan, engkau masih mau pakai orang-orang seperti ini? Contoh, saudara. Nenek moyang dari orang Yahudi itu adalah salah satu adalah Yakub yang berseteru dengan siapa yang namanya Esau. Dan kita melihat Tuhan mengatakan, aku mengasihi Yakub, aku membenci Esau. Tapi tahukah saudara, Yakub juga nggak sempurna-sempurna banget. Yakub menipu. Yakub menipu papanya, Ishak. Dengan dia pakai akan bulu domba, lalu dia menghadap kepada papanya yang jelas papanya itu buta, dan dia hanya mengetahui dari dia pegang tangan dan pegang akan badan khususnya dari anaknya pada saat memberkati. Dan jelas-jelas waktu dia pegang tangan dari anaknya yang dipikirnya adalah Esau, melihat tangannya penuh bulu, maka dia mempercayai ini adalah Esau. Maka memberkati akan Esau, padahal itu bukan Esau, padahal itu adalah Yakub. Nah, saudara, di sini kalau kita mengatakan ini sudah satu hal yang nggak benar, ini cara yang nggak benar, dan kenapa Tuhan engkau nggak mengeditnya? Jelas-jelas ini salah. Yakub melakukan penipuan. Gimana mungkin Yakub pakai cara seperti ini untuk menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan? Sudah banyak orang membaca akan skin ini dan akhirnya menyatakan bahwa sebenarnya nenek moyangnya orang Yahudi itu bukanlah nenek moyang yang beres secara moral. Tidak beres secara kesaksian hidupnya. Coba lihat Daud. Daud adalah seorang yang mengambil istri orang. Lalu kita juga melihat Abraham meniduri dan mengambil akan Hagar yang adalah hamba dari Sarah. Tentu saja atas sepengetahuan Sarah tentunya. Tetapi saudara, dan Sarah juga yang menyatakan ambillah Hagar untuk menjadi istrimu. Jadi istri muda di situ. Dan kita melihat ini sebenarnya secara morali tidak beres semuanya ini. Kalau kita melihat dari cara pandang kontemporer hari ini, kita melihat apa yang terjadi pada nenek moyang kita itu banyak hal yang kagak beres. Dan saudara, termasuk dalam hal ini kita melihat sepertinya Esther, dia justru untuk memperoleh posisi ratu, justru dia mengambil sebuah hal, yaitu apa? Dia tidak mengakui keyahudiannya. Apalagi saudara, yang ketiga yaitu Esther berusaha untuk membalikkan hukum raja, yaitu dia berusaha untuk apa? Untuk menarik setiap apa yang sudah diputuskan oleh raja. Nah, menurut saudara, apakah keputusan raja yang absolut itu bisa ditarik? Nah, saudara, coba kita akan melihat beberapa ayat, saudara. Pertama, kita coba lihat di dalam pasal 1 ayat 19. Dalam Esther pasal 1 ayat 19. Ini peristiwanya adalah di dalam peristiwa Ratu Wasti. Oke, kita lihat pertama yaitu ayat 1 pasal 1 ayat 19. Saya akan bacakan sekalian. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan suatu titah kerajaan dari hadapan Baginda dan dituliskan di dalam undang-undang Persia dan Media. Sudah perhatikan? Sehingga tidak dapat dicabut kembali bahwa Wasti dilarang menghadap Raja Ahasveros dan bahwa raja akan mengaruniakan kedudukannya sebagai ratu kepada orang lain yang lebih baik daripadanya. Yang menjadi perhatian kita adalah tidak dapat dicabut kembali. Lalu kita coba lihat pasal 3. Pasal 3 ayat 10 dan 11. Saya bacakan. Maka raja mencabut cincin meterainya dari jarinya, lalu diserahkan kepada Haman bin Hamadeta, orang Agag seteru orang Yahudi itu. Kemudian ditara raja kepada Haman, perak itu terserah kepadamu juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Nah, saudara, kuasa dari raja yang tidak bisa diganggu gugat itu
yang tidak bisa ditolerir itu diserahkan kepada Haman. Berarti Haman punya powerful yang luar biasa, yang tidak ada seorang pun yang bisa untuk menggagalkan. Wah, luar biasa. Lalu kita melihat ini bisa menjadi power yang diperalat. Dan kita lihat pasal 8 ayat 8. Pasal 8 ayat 8. Saya akan bacakan. Tuliskanlah atas nama raja yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi dan meteraikan surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Nah, saudara, maka sebenarnya kalau kita bilang ini mission impossible, bukan cuma suicide mission, tapi ini adalah impossible mission. Kenapa? Jelas-jelas bahwa itu adalah perintah yang tidak bisa ditarik kembali. Berarti powerful, absolute, luar biasa. Dan tentu saja Esther waktu mau berusaha membalikan semuanya itu, pasti seorang Esther berpikir bahwa apa? Bahwa genosida ini susah untuk bisa dilewati. Semua pasti akan terjadi. Maka bagaimana bisa kami orang-orang Yahudi berteriak dan membela diri dan membalikkan semua apa yang sudah diputuskan. Yang tidak bisa ditarik kembali itu. Haman sangat aman karena ada cincin dari raja. Sangat aman akan setiap meterai yang ada. Sangat aman melakukan kejahatan dengan sangat aman. Sedangkan kita melihat Esther yang adalah orang benar, yang adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi tidak memiliki kuasa untuk apa? Tidak punya kuasa untuk membalikkan akan apa yang sudah ditetapkan, khususnya oleh raja dan oleh Haman. Saudara, ini adalah satu hal, sesuatu yang sangat berbahaya. Sesuatu yang sangat-sangat secara manusia illogical. Nggak logis kalau Esther bisa dipakai Tuhan untuk melewati fase-fase itu. Tetapi saudara, kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana Tuhan memakai Esther. Dan kita akan melihat dengan lebih detail lagi problematika yang ada di dalam peristiwa Esther menghadap raja. Nah, saudara, yang pertama saya akan ajak kita fokus kepada ayat 1 sampai ayat 4. Di situ Esther waktu menghadap raja, dalam kondisi 30 hari tidak didatangi, lalu Esther mengambil resiko dengan apa? Dia mengambil baju yang paling baik, dia pakai aksesoris yang paling baik, dia mempercantik diri sebagai layaknya seorang ratu yang terbaik. Dan waktu dia menemui raja, dan di situ dia hanya punya dua pilihan. Pertama, mati karena ditolak oleh raja, atau kedua, oleh tongkat emas raja diterima oleh raja. Maka dia harus gambling, dia harus untuk mempersiapkan diri untuk mati di situ. Dan di atas doa puasa dari bangsa Yahudi. Dan juga Mordekai yang juga berpuasa. Dan saya percaya Esther juga berpuasa. Maka mereka semua mencari kehendak Tuhan. Dan saudara, waktu Esther memberanikan diri menghadap, mengambil resiko yang luar biasa besar. Dan akhirnya satu hal, anugerah Tuhan datang, yaitu raja mengeluarkan tongkat emas dan memberikan izin kepada Esther untuk menghadap kepada raja. Maka di sini kita melihat Tuhan hadir di dalam perjalanan hidup Esther. Di dalam diri Esther, di mana dia memikirkan, Tuhan bagaimana dengan bangsamu? Tuhan bagaimana dengan orang-orang yang kau kasihi ini? Di dalam kuasa dari kerajaan Persia, kami tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tapi kami tidak tahu Tuhan apa rencanamu. Tapi biarlah hamba-Mu dipakai Tuhan. Menghadap Raja, Tuhan bekerjalah. Dan kita melihat pekerjaan Tuhan hadir di situ. Yaitu apa? Dibukalah. Sesuatu yang impossible mission itu menjadi sesuatu yang possible. Saudara, itulah hidup orang percaya. Hidup orang percaya adalah kadang-kadang kita harus menghadapi suatu kondisi yang kita tidak suka.
Kondisi yang jelas-jelas kita sangat kecewa. Kondisi yang jelas-jelas kita mengalami akan satu duka cita yang luar biasa, dan kita nggak melihat ada pengharapan di situ. Saudara, di dalam keadaan yang seperti itu, bagaimana kita masih bisa percaya kepada Tuhan? Kita cuma bisa melihat dua pilihan. Yang pertama adalah secara logis, secara pengalaman, secara perasaan bahwa ini tidak mungkin bisa terjadi, tetapi justru ada pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan made it possible untuk setiap kita bisa melihat bahwa God is able. Dan saudara, maka ini menjadi satu pelajaran. Kadang-kadang Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana melangkahkan kaki kita dalam menghadapi setiap peristiwa-peristiwa yang sulit kita hadapi dengan iman di hadapan Tuhan. Saudara, inilah satu pelajaran yang kadang-kadang kita harus dengan penuh apa yang namanya duka cita di balik kehidupan kita. Kita perlu belajar untuk bagaimana melangkahkan kaki dengan iman untuk percaya Tuhan ada rencana yang indah. Maka akhirnya Esther bertemu dengan raja, diizinkan bertemu dengan raja, dan waktu ditanya, apa permintaanmu, Ratu Esther? Dan akhirnya kita melihat Esther jelas-jelas punya request. Esther jelas-jelas punya permohonan, yaitu apa? Bebaskan orang Yahudi. Bebaskan bangsa Israel. Bebaskan mereka. Jangan dibunuh, jangan dibasmi, jangan digenoside. Tetapi saudara, jelas-jelas itu request dari Esther. Tapi saudara coba lihat, Esther justru tidak memberikan request-nya. Padahal raja mengatakan bahwa apa? Raja mengatakan, aku akan menepati janjimu. Bahkan setengah kerajaan akan kuberikan bagimu. Wah, berarti Ratu Esther punya keleluasaan. Tapi justru Esther punya request untuk bebaskan orang Yahudi, tapi justru yang dia pakai adalah apa? Dia tidak pakai cara gamblang seperti itu. Tapi justru yang dilakukan oleh Esther yaitu apa? Dia mengundang raja dan Haman, Perdana Menteri, untuk apa? Untuk pergi ke tempat kediaman dan berpesta di rumah. Sudah mungkin kita pikir, aduh Esther, kau hamba Tuhan. Kau adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dan kau sudah mengambil resiko untuk bertemu dengan raja. Sekarang requestmu adalah mengajak raja dan Perdana Menteri pesta. Bukankah requestmu untuk bebaskan orang Yahudi jauh lebih penting daripada mengajak raja pesta? Cara pikir apa ini? Saudara, kita akan mengatakan bahwa mengundang raja dan Haman pesta, ini adalah tipu muslihat kah? Apakah ini adalah sebuah strategi kah? Dan apakah semuanya ini adalah sesuatu hal, cara-cara duniawi engkau pakai untuk memaparkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepadamu? Saudara, Esther justru tidak menyampaikan request yang semula, tapi justru request yang dinyampaikan yaitu apa? Meminta perkenanan dari raja untuk mengundang Haman yang adalah Perdana Menteri untuk ikut berpesta di rumahnya. Saudara, tentu saja kalau kita melihat ini sesuatu yang mungkin bagi kita adalah sesuatu yang kurang biblical. Mungkin kita anggap ini cara yang tidak rohani sama sekali. Apakah jangan-jangan tipu yang mau dipakai adalah Ratu Esther adalah membuat raja mabuk, lalu disuruh raja yang mabuk itu untuk melakukan apa yang diminta oleh Ratu Esther. Dan mungkin ada interpretasi yang mengatakan ini jangan-jangan Ratu Esther ini memakai cara untuk menghasut raja dengan cara memakai kewanitaannya. Memakai kelebihannya sebagai wanita yang bisa menggoda raja. Memakai cara kafir, yaitu adalah mungkin dengan memamerkan tubuhnya, memamerkan akan apa keindahan molek tubuhnya, dan menjadikan tubuhnya untuk membuat sang raja terlena, dan akhirnya sang raja akan melakukan apa yang dimau oleh ratu. Penafsiran-penafsiran liar akan muncul, saudara. Dan kita melihat memang, dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya memberikan ambigu yang luar biasa.
Tetapi kalau kita mau lihat lagi, kalau kita mau lebih lebih kembali menuju kepada pergumulan saat itu, Esther mengambil resiko juga. Mengundang raja untuk ikut pesta pun, itu ada resiko yang harus ditanggung oleh Esther. Kenapa? Karena kalau Esther mempersiapkan pesta dan raja tidak suka, Esther bisa dibunuh. Lalu kalau misalnya mengundang raja dengan menu-menu kerajaan, dan menu kerajaannya itu ada racunnya, terus lalu ada yang bikin perut sakit dan sebagainya, dia bisa mati. Dan saudara, anggurnya kalau sudah tidak baik atau rusak dan tidak original dan juga tidak fresh, maka bisa juga membuat sang raja untuk apa? Mengambil keputusan untuk bunuh permaisuri baru yang namanya Esther ini. Jadi sebenarnya kalau kita bisa katakan, waktu Esther sudah memiliki request untuk memohon supaya orang Yahudi tidak dibasmi, tapi waktu saat dia mengambil satu step mundur dengan dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan yaitu mengundang dia pesta dulu, saudara, saya percaya bahwa dia pun mengambil sebuah resiko. Dan dia mengambil satu resiko yang luar biasa juga tidak kecil resikonya, yaitu dia juga bisa mati. Tapi mungkin pertanyaan kita adalah, kenapa Esther kau menunda? Kenapa kau nggak langsung saja kamu katakan bahwa jangan basmi orang Yahudi? Kenapa kau harus menundanya? Kau kenapa harus menunggu lagi? Banyak dari kita nggak tahu reasonnya apa. Banyak orang berspekulasi sana-sini. Tetap apakah dia takut, sehingga akhirnya dia pakai cara yang lebih ringan dulu? Apakah dia nggak anggap penting untuk membicarakan tentang genosida yang dilakukan oleh Haman, yang diperkirakan akan membasmi jutaan orang Yahudi? Atau jangan-jangan bagi Esther ini sesuatu yang tidak cukup urgent? Sudah banyak penafsiran-penafsiran yang muncul. Tapi kita nggak akan masuk dalam penafsiran-penafsiran itu. Kenapa? Karena semua orang menafsirkan itu adalah penafsiran dari segala kebebasan berpikir mereka. Tapi kita cuma harus kembali kepada apa yang ada dalam kitab suci. Oke, tadi kita sudah melihat ayat 1-4 itu yang menjadi kondisinya. Nah, sekarang kita coba lihat dalam ayat 5 sampai ayat 8. Ya. Jadi waktu kita lihat di dalam ayat 5 sampai ayat 8 kita melihat pesta dilakukan. Dan akhirnya kita melihat Raja dan Haman hadir di situ. Dan raja sudah di situ dan akhirnya raja juga bertanya, "Hei Esther, apa permintaanmu?" Maka saya akan berikan akan satu hal, yaitu apa? Saya akan tepati janjiku untuk memberikan apa yang kamu mau, bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan bagimu. Kedua kali dia katakan itu. Berarti raja sungguh-sungguh punya komitmen sebenarnya untuk apa? Untuk memberikan satu tepat janji. Tapi saudara, kedua kali kita melihat bagaimana sang Esther justru mengatakan hal yang sama, yaitu apa? Sekiranya raja berkenan, datanglah untuk pesta yang akan saya adakan besok. Dan kalau raja mau datang dalam pesta besok, maka saya akan siapkan pesta. Saudara, sekali lagi, kok gini caranya? Cara yang nggak benar ini. Ini cara yang harusnya belak-belakan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan sebenarnya adalah satu cara yang belak-belakan seperti Daniel. Tapi justru cara yang dipakai seperti ini, Esther, seakan-akan Esther itu kurang iman luar biasa. Sepertinya Esther itu sangat takut, tidak berani seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi saudara, kita jangan terlalu cepat ngejudge dulu. Kenapa, saudara? Karena tiap orang memang beda-beda. Tapi bagaimana kita bisa belajar melihat rencana Tuhan? Ya. Nah, saudara, kita kembali. Di saat Esther mengatakan, sekiranya raja dan Haman berkenan untuk datang besok untuk pesta lagi. Sebenarnya kalau kita lihat dari pasal 1 sampai pasal 5, sudah ada 4 pesta yang mereka hidup jalani. Dan sudah bukan berhari-hari lagi. Puluhan hari mereka sudah melakukan semuanya itu. Jadi sebenarnya pestanya itu kalau yang tercatat 4
di dalam ayat 1 sampai ayat 5 di sini. Tetapi sudah pesta begitu banyak, tetapi Esther justru merequestkan 2 pesta bagi raja dan Haman. Saudara, mungkin kita mengatakan bahwa, waduh, ini cara yang nggak benar di dalam kitab suci, kenapa harus dipakai? Cara yang nggak benar, kenapa harus kita lihat? Kenapa justru Esther pakai cara-cara seperti ini? Ini tidak mencerminkan iman kekristenan. Sudah kadang-kadang kita juga bisa menilai orang-orang yang ada sekeliling kita. Dan banyak orang sekeliling kita dengan gampangnya menjudge sini, menjudge situ. Kita seringkali juga dengan gampangnya untuk merusak image orang ini, merusak image orang itu. Kenapa? Karena kita merasa caranya nggak benar. Caranya nggak seperti apa yang seharusnya dia hidupi oleh orang Kristen. Sudah banyak hal dalam kitab suci kita nggak ngerti. Kenapa? Justru di dalam kitab suci banyak cara-cara yang mungkin kita merasa ini nggak cocok, tetapi Tuhan masih memberikan akan satu mercy kepada mereka. Saudara, kita nggak bisa baca bahwa itu semua adalah karena kelemahan Tuhan. Tidak. Setiap apa yang muncul dengan cara-cara yang nggak benar dalam kitab suci, itu justru Tuhan izinkan ada dalam kitab suci untuk menunjukkan betapa manusia itu harus ikut cara Tuhan. Kenapa? Karena manusia kalau tidak ikut cara Tuhan, manusia akan melakukan hal-hal yang seperti tadi. Menghalalkan segala cara yang tidak benar. Menghalalkan cara yang jelas-jelas Tuhan tidak suka, atau yang kita tidak suka. Ya. Nah, seringkali kita akan bisa dengan cepatnya menjudge bahwa ini orang Kristen modelnya kayak begini, pasti kekristenan itu brengsek, atau pasti kekristenan itu tidak beres, dan sebagainya. Sudah banyak hal dalam kitab suci memang kita tidak bisa ngerti. Daud kenapa bisa mengambil istri orang? Lalu Abraham kok bisa meniduri akan hamba dari istrinya? Kita melihat bagaimana kok Yakub bisa menipu papanya, lalu menipu Esau, tapi sekarang dapat berkat. Dan kita melihat ini kayaknya sesuatu yang nggak beres. Dan kalau ditumpuk semua ketidakberesan ini, kita mengatakan bahwa silsilah Yesus itu orang brengsek semua. Semua cacat moral, dan sebagainya. Sudah banyak hal dalam kitab suci kita nggak bisa ngerti. Tapi saudara, jangan kita terlalu cepat mengambil keputusan bahwa Tuhan yang bermasalah. Justru Tuhan izinkan dalam kitab suci banyak cacat-cacat moral yang ada pada orang-orang percaya, menunjukkan bahwa inilah kelemahan orang berdosa. Jadi bukan menunjukkan cacatnya Tuhan. Justru semua ini digambarkan adalah menunjukkan cacatnya manusia. Cacatnya orang berdosa. Maka there is no Superman in the Bible. Tidak ada yang memiliki satu hal, yaitu mereka adalah orang-orang yang sempurna. Enggak, saudara. Kita justru melihat kitab suci itu kitab yang realistis. Karena menunjukkan betapa cacat dan betapa tidak benarnya akan setiap apa yang ada di dalam diri manusia. Maafkan ya, tolong ini baterainya. Nah sekalian, maka pada saat kita melihat inilah yang menjadi satu gambaran, yaitu ini menunjukkan kelemahan manusia, dan kita tidak boleh dengan mudahnya berkata, ini salah Tuhan. Kita seringkali terlalu gampang untuk menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada diri manusia. Padahal kalau kita melihat Tuhan justru with mercy mau mengubah hidup mereka. With God's mercy turun dan memberikan perubahan bagi mereka. Jadi sebenarnya ini menunjukkan manusia yang lemah, tidak mungkin berhasil, tidak mungkin kuat, tidak mungkin berani, tidak mungkin. Tapi justru kita melihat Tuhan bekerja di dalam hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hal yang manusia pengecut, akhirnya Tuhan beranikan. Hal di mana manusia tidak punya akan iman, Tuhan tambahkan iman.
Maka Tuhan bekerja dan menjadikan peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kitab Esther justru adalah satu kitab yang menunjukkan bahwa apa? God is full of mercy. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kita yang seharusnya dibuang, yang kita harusnya mati, kita yang seharusnya gagal, kita yang seharusnya mengalami begitu banyak hal-hal yang karena keputusan kita sendiri, kita mempermalukan diri, tapi Tuhan memberikan second chance. Tuhan turun tangan di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita yang hidupnya sebenarnya tidak beres ini, Tuhan masih mau ampuni, Tuhan masih mau pimpin hidup kita, Tuhan masih mau mendorong kita, Tuhan masih mau mengubahnya, dan Tuhan masih mau memberkati kita melalui apa yang kita hidupi. Maka saudara, yang pertama, kita bisa belajar dari bagian ini, yaitu apa? Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Dia mau menerima orang-orang berdosa. Di dalam kuasanya, dia punya kuasa untuk mengubah. Dia punya kuasa untuk intervensi. Dia punya kuasa untuk menuntun. Dia punya kuasa untuk menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu hal yang pertama. Kalau perintah dari Ahasiveros tidak ada yang bisa cabut, maka Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa, bisa mencabut apa yang ada pada raja. Kalau raja sendiri sudah mengeluarkan statement dan tidak bisa mencabutnya, maka saudara, Tuhan melampaui raja di seluruh dunia untuk apa? Mencabut setiap apa yang sudah disumpahkan oleh raja-raja di dunia ini. Itu yang pertama, saudara. Tuhan dari Esther adalah Tuhan yang punya kuasa, mencabut setiap perintah yang tidak bisa diganggu-gugat, yang tidak bisa ditarik kembali. Tuhan mampu untuk mengintervensi di dalam hal tersebut. Maka saudara, Tuhan punya kesanggupan itu. Tuhan punya kuasa untuk menyatakan itu. Dan kedua, saudara, Tuhan adalah Tuhan yang full of mercy. Di mana dia tahu kelemahan dari setiap orang. Dia tahu kelemahan dari Esther. Dia tahu hal yang nggak beres pada diri Esther. Dia juga tahu diri dari Mordekai. Dia juga tahu dari orang-orang Yahudi. Dia juga tahu Raja Ahasiveros. Dia juga tahu Haman. Dan Tuhan masih memiliki mercy untuk menyatakan kepada orang-orang percaya bahwa segala sesuatu yang kau sudah salah lakukan, Tuhan dengan penuh kasih masih mau memakai engkau. Engkau yang tidak sempurna dan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk apa? Dengan full of mercy untuk memberkati engkau. Yakub adalah seorang yang sudah menipu ayahnya, yang sudah menipu kakaknya. Bahkan dia sebenarnya adalah orang yang gak layak untuk dikasih oleh Tuhan. Tapi kenapa Tuhan mencintai Yakub? Kenapa Tuhan membenci Esau? Karena Yakub, walaupun dia punya kelemahan, yaitu dia menipu, tapi dia tahu berkat Tuhan adalah sesuatu yang penting. Berkat Tuhan adalah sesuatu yang harus, berkat Tuhan adalah sesuatu yang tidak boleh digantikan dengan sop kacang merah. Maka harta, kenikmatan dunia tidak boleh menggantikan blessing dari Tuhan. Maka Tuhan dengan full of mercy mau memberkati orang-orang seperti itu. Dan juga kita percaya bahwa dari pelajaran ini Tuhan mau pakai Esther untuk melihat bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan yang menebus dosa. Dia tahu kesalahan orang-orang berdosa. Dia tahu hal-hal yang nggak beres yang ada pada orang berdosa. Dan dia sudah jatuh, dia sudah lemah, dia sudah tidak berani, dia sudah pengecut, dia sudah. Tapi Tuhan karena full of love, dia menyatakan kasih-Nya. Orang-orang yang tidak layak menerima kasih Tuhan. Tapi Tuhan justru hadir. Untuk apa? Menebus mereka.
memberikan pengharapan bagi mereka. Maka Esther yang secara sejarah waktu itu adalah satu-satunya pengharapan bagi bangsa Yehuda, khususnya atau bangsa Israel, untuk bagaimana mereka bisa bebas. Maka di situ harapan yang terbesar adalah Esther. Tetapi Esther hanyalah manusia biasa. Seringkali hanya melihat kepada figur manusianya. Padahal yang menjadi figur yang mau dinyatakan di sini adalah Tuhan. Jadi sebenarnya kitab Esther memang tidak ada istilah Tuhan muncul. Tapi saudara, justru kitab Esther menyatakan bahwa kalau tidak ada Tuhan yang dipercaya di dalam iman orang-orang percaya, maka setiap kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak mungkin bisa solve the problem. Maka justru kita melihat Esther bisa menjadi juru selamat bagi sejarah orang Yahudi di saat itu, tapi Esther tetaplah orang yang tidak sempurna. Dia tidak bisa tebus dosa. Dia cuma bisa untuk menjadi perpanjangan dari harapan orang Yahudi untuk bisa mengubah keadaan. Tapi siapakah Esther? Kita lihat keadaannya Esther jelas-jelas masih banyak pertimbangan. Masih jelas-jelas dia kurang berani. Jelas-jelas dia kurang iman. Jelas-jelas dia kurang percaya. Dia masih minta, doakan saya. Karena dia tahu dia nggak mampu. Dan berpuasalah, karena saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, Esther adalah seorang yang kita nggak seperti yang kita kira adalah seperti Sadrak, Mesak, Abednego atau seperti Daniel. Tetapi Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa mengatakan bahwa pukul rata bahwa orang yang dipakai Tuhan semua pasti seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Daniel. Tidak. Tuhan pun juga memakai orang yang tipenya kayak Esther. Tuhan juga bisa menyatakan jalannya melalui orang-orang yang modelnya kayak Esther. Tapi bukan berarti Tuhan mengiyakan kelemahannya. Tidak. Tuhan tidak suka kelemahannya. Tuhan tidak suka akan apa yang ada pada dirinya. Tetapi Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa bekerja. Tuhan mampu sanggup untuk membawa keadaan untuk apa? Sesuai dengan rencananya. Maka sudah saya tertarik kepada satu hal, kenapa Esther bisa tidak berani seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan tidak berani seperti Daniel. Sudah ada satu seorang komentator yang mengatakan satu respon, yaitu apa? Karena kematian adalah sesuatu yang mungkin bagi Esther sesuatu yang ditakuti. Tema kematian, saudara. Saudara, kita percaya kita hidup satu kali dalam dunia ini. Dan kalau ditanya, apakah kamu takut mati? Pasti, saudara, hampir semua orang akan berkata, aku takut mati. Termasuk orang yang mau masuk surga pun, orang yang paling rohani pun, waktu ditanya, kamu suka nggak kematian? Pasti mereka berkata, saya nggak suka mati. Pasti saya berusaha menolak kematian. Kalau bisa umur saya tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Kecuali memang di dunia ini full of stress, maka akhirnya banyak hal yang dilakukan yaitu jalan pintas, yaitu bunuh diri. Tapi kalau kita mau jujur bahwa hampir semua orang takut mati. Kenapa orang takut mati? Pasti yang pertama adalah karena mereka nggak tahu. Mereka masuk surga atau mereka masuk neraka. Kedua, banyak dari mereka pun nggak tahu. Apakah agama saya ini menyelamatkan saya atau tidak? Agama saya ini benar atau tidak? Apalagi kalau saudara pernah menghidupi sebuah kehidupan agama bermacam-macam. Mungkin sudah pernah jadi orang Buddhis, sudah pernah jadi orang Hindu, sudah pernah jadi orang Konghucu, sudah pernah menjadi seorang Islam, sudah pernah menjadi seorang Katolik, sudah pernah menjadi seorang yang beragama Shintoism, dan sebagainya, atau bahkan sudah pernah jadi ateis, dan sebagainya. Dan waktu saudara punya semua pemahaman-pemahaman tersebut, mungkin saudara akan mengatakan bahwa saya ragu dengan semuanya. Termasuk kekristenan. Jangan-jangan saya bukan di agama yang benar. Nah, saudara, banyak orang takut mati karena itu. Karena mereka nggak punya kepastian. Mereka tidak ada jaminan. Mereka semua berada di dalam satu posisi yang sangat-sangat tidak
secure. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam perkembangan zaman, khususnya di dalam zaman-zaman perjanjian lama, perjanjian baru, kita melihat bagaimana mati adalah sesuatu yang sangat-sangat negatif. Banyak orang nggak mau mati, banyak orang menolak kematian, banyak orang menganggap kematian itu adalah sebuah punishment. Dan kita melihat di dalam perjanjian baru ada satu kelompok namanya Epicurean atau Epicurus, ya, di mana dia punya satu konsep yang rada beda. Kenapa? Dia mengatakan mati itu sesuatu yang menyenangkan. Orang mungkin kalau kita sekilas mengatakan mati adalah sesuatu yang menyenangkan. Are you crazy? Apa kau ada orang gila? Saudara, dia mengatakan bahwa mati itu adalah ilusi, dia mengatakan. Kenapa? Karena bagi dia adalah manusia itu siapa sih? Manusia itu cuma kumpulan atom-atom yang ngumpul di satu badan. Dan waktu manusia mati, atom-atom itu tetap ada kok. Dia nggak meninggalkan dunia. Dia hanya menyebar saja. Jadi kalau ngumpul jadi manusia, kalau misalnya menyebar ya tidak menjadi manusia, begitu aja. Nah, saudara, Epicurus ini adalah satu sekte yang muncul khususnya di dalam perjanjian baru. Kita melihat bagaimana Paulus menghadapi Epicurean. Dan kita melihat orang-orang Epicurean ini adalah satu gerakan yang mengajarkan yaitu life is about pleasure. Hidup itu adalah mencari kenikmatan. Dan life is avoid pain. Menolak apa yang namanya penderitaan. Jadi hidup itu jangan menderita, hidup itu harus menyenangkan. Jadi penderitaan harus dibasmi, segala cara basmi. Maka perlu apa yang namanya sebuah balance. Dia mengatakan bahwa life is in moderation. Yaitu adalah bagaimana perlu ada yang namanya balance. Jangan sampai kita menjadi orang yang hidup dalam penderitaan. Penderitaan harus dibuang jauh-jauh. Dan kenikmatan harus dicari. Maka dia mengatakan death is good. Kematian itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kematian itu meniadakan penderitaan. Dia mengatakan karena kematian itu sesuatu yang tidak membuat kita takut lagi. Justru kita mungkin cuma kita takut satu kali, tapi setelah mati kita nggak ada ketakutan. Kita bebas dari semua. Kita bebas dari kanker, kita bebas dari penyakit, kita bebas dari rasa takut, kita bebas dari rasa malu, kita bebas dari insecurity, kita bebas dari setiap hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Jadi menurut Epicurean adalah kematian itu sesuatu yang something good. Maka jangan engkau menangis, maka jangan engkau sesali. Kematian adalah sesuatu yang indah. Saudara, bagaimana kita sebagai orang Kristen waktu memandang hal ini? Saudara, komentator ini mengatakan bahwa Esther mungkin takut mati. Esther takut dengan resiko yang ada. Dan menurut komentator ini, yes, manusiawi banget. Sesuatu yang manusiawi. Tetapi saudara, sesuatu hal yang kita justru lihat, tidak peduli manusia takut mati atau tidak takut mati, tidak menjamin bahwa Tuhan tidak bisa bekerja di dalam kehidupan orang yang tidak takut mati maupun orang yang takut mati. Tidak peduli manusia takut atau tidak takut mati, tidak berarti Tuhan tidak bisa bekerja menyatakan rencananya di dalam kehidupan ini. Maka saya percaya bahwa Esther bukanlah orang yang sempurna. Tetapi di dalam ketidaksempurnaan dirinya, bukan berarti Tuhan tidak bisa pakai orang yang tidak sempurna menyatakan rencananya. Justru ini menyatakan kuasa Tuhan luar biasa besar. Menunjukkan betapa besarnya kasih karunia-Nya, full of mercy, berbelas kasihan kepada orang yang tidak sempurna. Dan bahkan dia mau membuka jalan, dia bahkan mau intervensi, dan dia mau menebus dosa orang-orang berdosa. Dan semua itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Saudara, hari ini seberapa sempurna saudara dan saya?
seberapa sempurna kita sebagai orang Kristen. Seberapa besar kita punya attention di saat kita menjadi orang yang mengikut Kristus, berkomitmen bagi Dia. Kita pasti berharap kita mau belajar memberikan yang terbaik. Tapi yang terbaik yang kita mau berikan, seberapa sempurna. Tentu kita harus kejar kualitas itu. Tapi Tuhan pun juga menyatakan bahwa kelemahan yang ada padamu tidak akan membuat engkau menghentikan Tuhan. Apa yang menjadi jatuh bangun saudara dan saya tidak akan menghentikan rencana Tuhan. Rencana Tuhan akan terus berjalan, baik sempurna maupun tidak sempurna pada diri kita. Yang pasti kita nggak sempurna. Kita bukan 100% sempurna. Tapi di dalam setiap kelemahanmu, jangan pikir engkau nggak mungkin bisa dipakai Tuhan, maupun dalam kelemahanmu, kamu menghalangi rencana Tuhan. Tidak. Tuhan adalah Tuhan yang penuh kuasa. Saudara, pada kesempatan ini, saya di dalam minggu ini, secara pikiran saya banyak sekali bergumul, khususnya bicara tentang kematian. Kenapa, saudara? Karena kemarin waktu tadi sudah di-sharingkan oleh Vikaris Claudia, yaitu adalah Christian Baskara Walkman, seorang yang dulu pernah bersama-sama dengan kita di dalam pelayanan di Geri Guangzhou. Dan saudara, dan dia sudah lama tidak bertemu dengan kita, dan kemarin punya kesempatan dalam beberapa minggu kemarin ketemu di rumah sakit, dan saya berkata sudah 8 tahun kita tidak ketemu. Dan kami di sana menaikkan pujian, kami di sana memberikan kekuatan, encourage words, dan memberikan akan doa. Dan saudara, di dalam segala keadaan, kita tahu segala kondisi manusia di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, manusia tidak bisa melakukan apa-apa yang lebih. Kenapa? Karena manusia begitu terbatas. Tapi saudara, Tuhan adalah Tuhan yang di dalam rencananya. Mungkin di hadapan manusia itu sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Di hadapan manusia sesuatu yang mungkin sangat-sangat rentan. Tapi bukan berarti yang rencana Tuhan ini tidak memberikan satu jalan bagi kita melihat Tuhan lebih besar. Justru saudara, melalui akan peristiwa kemarin, Christian meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, dan istrinya dan keluarga harus menanggung sedih yang luar biasa berlipat-lipat. Tapi saudara, saya sangat kagum, khususnya pada saat terakhir, tadi pagi, saya kontak kepada adiknya, dan bertanya, dan juga mendoakan untuk pemakaman. Dan kemarin-kemarin dia mengatakan satu hal, kami bersyukur atas semua yang terjadi. Kami bersyukur kami pernah menjadi bagian di dalam Tuhan untuk bisa melihat kakak Tian adalah seorang yang pernah melayani bersama, melayani Tuhan. Sudah melayani Tuhan adalah sebuah privilege. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat indah. Dan saudara, jika hari ini kita sebagai orang yang masih hidup dalam dunia ini, apa yang menjadi tujuan hidup saudara? Mungkin saudara bukan orang yang sempurna, saudara orang yang lemah, bahkan banyak kelemahan. Tapi tidak sanggupkah Tuhan memakaimu untuk menyatakan rencananya? Jika Tuhan mau memakai kita, tidak ada yang mustahil untuk diri kita dipakai Tuhan. Demi kemuliaannya, demi apa yang indah di matanya. Kiranya Tuhan mengetuk hati saudara. Dan saudara, jangan underestimate terhadap apa yang ada pada dirimu. Tapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan apa yang ada pada semua yang selama ini mungkin membebani engkau. Seperti satu lagu yang berkata, turn your eyes upon Him. Turn your eyes upon Jesus. Nyatakan pandanganmu kepada Tuhan Allah. Karena hanya Dialah yang dapat memberikan kekuatan yang menyanggupkanmu dan dapat memakaimu sesuai dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memakai saudara dan saya di dalam segala keadaan.
dan kiranya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tutup sama-sama di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau adalah Allah yang sanggup menyatakan kuasa di dalam setiap kelemahan kami, dalam setiap keterbatasan kami. Dan kami mungkinlah orang kurang berani untuk melangkah. Iman kami kurang memiliki sebuah kedewasaan. Kami kurang memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam-Mu. Tapi Tuhan, kalau Tuhan masih bekerja, Tuhan masih menyatakan perjalanan hidup kami di dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami hanya memohon Tuhan, sanggupkan kami. Karena tanpa Engkau kami semua pasti gagal di dalam menjalani apa yang kami hidupi. Kami pasti pesimis, kami pasti merasa diri tidak layak. Dan kami pasti tidak beres melakukan segala sesuatunya. Tuhan, dengarlah doa seru kami. Karena kami adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Kiranya kuasa-Mu menyentuh hati kami, supaya kami tahu otoritas kedaulatan-Mu sungguh-sungguh absah dan betul-betul absolut, melebihi keabsolutan raja, melebihi keabsolutan orang-orang paling powerful. Tuhan, biarlah Engkau yang tahu bahwa di dalam setiap apa yang ada pada diri kami nggak sanggup di dalam setiap apapun di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau pakai Esther, Engkau mau pakai orang yang banyak keterbatasan, tapi Tuhan mau ubah hidupnya menjadi berkat bagi peradaban hidupnya. Tuhan, kami juga menyerahkan kami semua dalam tangan-Mu. Dengarlah doa kami, Tuhan, berkenanlah memakai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin.